selamat pagi Bapak Ibu. Tetap kita bersukacita di dalam Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, Dia akan memberikan segala keinginan hati kita. Karena itu kita tetap menjaga hati kita untuk selalu bersukacita dan tidak mengizinkan apapun merusak kehidupan kita. Kita sudah belajar bagaimana bahwa hanya orang yang mengenal Allah lah yang akan bisa tetap kuat. Orang yang kuat adalah orang yang mengenal Allah. Bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan? Kita sudah belajar kemarin bahwa kita perlu memiliki spend time, memberi waktu secara khusus kepada Tuhan lewat doa dan mempelajari firman Tuhan. Karena doa dan firman itu yang akan membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah mendengar dan melakukan firman. Kalau yang pertama kita belajar memberi waktu dalam doa dan firman, maka kunci sukses yang kedua untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah adalah kita belajar bukan hanya membaca atau mempelajari, tetapi kita mulai melakukan firman Tuhan apa yang sudah kita pelajari. Jadi kunci kedua adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Seringkali ada orang bertanya, mengapa ya saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin beribadah, semakin sungguh-sungguh, tetapi semakin banyak pencobaan yang datang dalam hidup saya. Seolah-olah kita menuduh Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber masalahnya. Sebenarnya Bapak Ibu, orang yang ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, namanya masalah selalu akan datang. Karena itu saya coba meluruskan pikiran kita bahwa sebenarnya bukan di situ letak persoalannya, bahwa semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak pencobaan. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia tidak jahat, Dia tidak memberikan yang buruk dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata, seorang bapak yang jahat sekalipun, kalau anaknya minta roti tidak mungkin dikasih batu. Kalau anaknya minta ikan tidak mungkin dikasih kalajengking. Jadi persoalannya atau akar masalahnya datang menimpa setiap orang, entah dia percaya atau tidak. Jadi mau saudara takut akan Tuhan atau tidak, bertobat atau tidak, percaya atau tidak, masalah itu akan tetap ada di dalam dunia ini. Nggak peduli, nggak memandang, masalah persoalan akan datang. Mau dia kaya, mau dia miskin, ya, apapun posisi dan jabatan dia, tiap-tiap orang akan berhadapan dengan masalah. Tuhan Yesus mengilustrasikan masalah itu dengan datangnya angin, hujan, dan banjir. Saya sering bilang bahwa di dalam dunia ini hanya dua kelompok orang yang tidak punya masalah. Di dunia ini, yang pertama adalah orang yang sudah mati, dia nggak punya masalah lagi karena dia sudah pindah ke kekekalan. Jadi selama saudara ada di dunia, saudara akan tetap punya masalah. Dan yang kedua adalah orang yang gila. Orang gila nggak punya masalah, makan apa, tidur di mana, pakai apa. Jadi kalau saudara nggak pengen punya masalah, ya saudara pilih salah satu, coret yang nggak perlu. Tetapi selama kita ada masalah, pendeta sekalipun, nabi sekalipun, rasul sekalipun, tetap ada masalah. Jadi persoalannya bukan di situ. Jadi angin, banjir, dan hujan, persoalan pasti akan datang. Tapi persoalannya adalah di fondasi iman kita, di fondasi hidup kita. Jadi untuk kita bisa mengenal Allah dan menjadi kuat, karena hanya orang yang mengenal Allah yang akan tetap kuat dan bertindak. Nah, untuk itu kita perlu belajar yang namanya mempraktikkan kebenaran.
Jadi masalah bukan pada angin, hujan, dan banjir yang datang, tetapi persoalannya adalah bagaimana dasar rumah hidup kita. Apakah dibangun di atas pasir atau di atas batu yang kuat? Nah, orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu yang kuat. Dan orang itu adalah orang yang mendengar. Dan dia bukan hanya mendengar, tetapi dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia bukan hanya mendengar, tetapi dia melakukan firman itu. Ya, kita tidak akan pernah benar-benar mengerti firman Tuhan sampai kita mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Seperti yang saya katakan, kita tidak akan pernah tahu mengampuni. Ya, kita bisa dengar khotbah pengampunan, kita bisa mengatakan kepada orang lain tentang mengampuni, tetapi kita tidak akan pernah benar-benar mengerti makna dan arti mengampuni sebelum kita disakiti dan kita melakukan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Nah, orang yang kuat, orang yang bijaksana, dia tidak hanya sampai kata mendengar, tetapi dia harus sampai mempraktekkan di dalam kehidupannya. Tentu saya berdoa di hari-hari ini memang dibutuhkan sekali orang-orang Kristen yang bijaksana. Bukan pintar, karena kata bijaksana beda dengan pintar. Banyak orang-orang pintar tapi bodoh di hadapan Tuhan. Dia punya pendidikan, dia punya gelar S1, S2, S3, dia punya pendidikan yang hebat. Tapi Tuhan berkata kepada orang kaya yang bodoh itu, "Hei orang bodoh." Kenapa dia bodoh? Karena di dalam kepintaran intelektualnya dia pintar, dia olah uangnya, dia olah, dia manage demikian rupa, berhasil sampai uangnya menumpuk, tidak bisa ada tempat lagi untuk menampung lumbung-lumbungnya. Dia bangun lumbung-lumbung penuh lagi, sampai dia bisa berkata, "Hai jiwaku, tenanglah, ada padamu banyak harta." Tapi hari itu juga Tuhan berkata, "Malam ini juga kuangkat jiwamu." Untuk apa semuanya itu? Jadi bodoh di sini tidak ada kaitan dengan masalah kejeniusan kita. Bodoh di sini tidak ada kaitan dengan intelektual kita. Tetapi bodoh di sini adalah dalam hal kebijaksanaan, hikmat kita. Nah, banyak orang di dunia ini, dia tidak berbijaksana, dia tidak berhikmat, dia cuma pintar. Sehingga banyak rumah tangganya gagal. Dia pintar, wah ngomong ini pintar, tapi cerai. Kenapa? Karena dia nggak mengerti, dia nggak bijaksana. Kebijaksanaan itu hanya bisa terjadi ketika Bapak Ibu kita mendengar firman, gak ada yang lain. Jadi jangan banyak dengar COVID, kita harus banyak mempelajari firman dan kita mulai menghidupi firman. Nah, ini kunci kedua untuk kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Ini cara kita sukses, cara sukses kedua untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama, kita memberi waktu. Yang kedua, kita mendengar dan mulai belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya saudara akan muncul bagaikan emas yang murni dari dalam api. Saudara akan muncul menjadi orang-orang yang berhikmat dan bijaksana di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi. Karena itu, mulai fokus bangun hidup saudara di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya. Kiranya renungan ini bisa memberkati kita semua. Shalom.